Orang ngomong katanya kan orang kafir. Nah kenapa produknya dinikmati? Gitu loh. Jangan munafik. Mesti diluruskan itu. Selagi kita itu masih butuh orang lain, selagi kita menikmati hasil karya orang lain, ojo celometan, mumpung durung ditapuk malaikat lambene. Wis tamper malaikat lambene kapok-kapok. Maka hati-hatilah. Terus kalau kita membicarakan tentang jimat, katanya musyrik dan lain sebagainya. Itu. Karena dia ngomong musyrik itu nggak paham dengan bahasa kita. Nah, itu. Gitu loh. Karena dia kalau ngomong tentang jimat itu dikonotasikan dengan benda. Ya, benda itu jimat. Terus sekarang begini, orang yang memusyrikkan tentang benda, apakah dia hidupnya itu kalau jalan tuh, kalau mau kemana-mana itu jalan? Ya. Apakah dia kalau kepanasan tuh nggak pakai payung? Apakah dia kalau habis mandi nggak pakai baju? Gitu loh. Kalau orang itu sudah nggak percaya dengan benda, apakah baju itu nggak benda? Apakah payung itu nggak benda? Apakah sepeda motor itu nggak benda? Gitu loh. Orang kok semudah itu terus mengatakan bahwa benda itu musyrik, pusaka mesti yang diserang. Ya. Lah waktu itu belum ada apa-apa, belum ada tembak, belum ada pistol, belum ada apa-apa. Nah orang Jawa itu waktu itu membuat pusaka itu bukan karena pusakanya, tapi di situ diisi dengan kekuatan-kekuatan alam untuk melawan musuh itu. Terus mau disuruh apa tuh orang-orang dulu itu? Kalau musyrik, kalaupun pusaka itu salah, kalau pusaka itu kafir. Kalau sekarang ketemu pusaka terus pusaka itu dimakan, itu benar itu musyrik, ya kafir atau sesat itu benar. Iya. Tapi kalau kita tuh memiliki itu istilahnya itu melestarikan keindahan orang-orang dulu dengan pembuatan, karena ini bukan logam biasa loh ya. Ya itu dari lava, dari mineral-mineral bumi, mineral bumi yang dikumpulkan. Buktinya apa? Pusaka yang dibuat ratusan tahun yang lalu sampai sekarang itu besinya nggak dimakan oleh zaman. Nah itu. Nggak ada yang keropos. Lah keindahan itulah yang kita lestarikan. Gitu. Karena kalau menyimpan itu dibilang musyrik, dibilang kafir dan lain sebagainya. Ka'bah itu buatan tahun berapa? Kenapa dilestarikan, nggak dihancurkan saja? Kok malah sampai sekarang masih dikelilingi terus, masih disembah-sembah? Bedanya apa dengan keris? Kalau kita itu melestarikan, wong itu budaya. Kan gitu. Makanya orang tuh kalau sudah nggak percaya benda, ya hidupnya jangan berkumpul manusia, hiduplah di tengah hutan. Ya kalau mau kemana-mana jalan, jangan pakai pakaian, karena pakaian ini bukan buatan orang seakidah loh. Ya mungkin ini pakaian ini buatan orang lain akidah. Kan bentuknya saja kita sesuaikan dengan keinginan kita. Gitu. Tapi bahannya, pembuatannya itu orang-orang mungkin nggak beragama loh yang membuat. Hati-hati loh. Sepeda motor, apalagi sekarang sudah diklaim bahwa orang Jepang, orang Cina itu rata-rata mudahnya orang ngomong katanya kan orang kafir. Nah kenapa produknya dinikmati? Gitu loh. Jangan munafik. Mesti diluruskan itu. Selagi kita itu masih butuh orang lain, selagi kita menikmati hasil karya orang lain, ojo celometan, mumpung durung ditapuk malaikat lambene. Wis tamper malaikat lambene kapok-kapok. Maka hati-hatilah. Kalau masih memakai pakaian, kalau masih makan beras, karena beras itu adalah hasil dari selepan, nggak mungkin dia itu menumbuk, ya nggak mungkin. Nah orang yang nyelep itu siapa? Terus kalau orang yang nyelep itu siapa? Yang dimasalahkan mesinnya. Untuk penggilingan padi itu siapa yang buat? Buat dipikir, biar nggak jadi orang kafir. Makanya kalau saya, orang yang bicara atau yang mengkafirkan orang lain, ya itulah kafir yang sebenarnya. Orang yang menyesatkan orang lain, yaitulah sebenarnya orang yang tersesat. Gitu. Maka kita yang dikatakan kafir, kita yang dikatakan sesat, jangan pernah minder. Kita itu orang benar. Mereka lah orang-orang yang kafir, mereka lah orang-orang yang sesat. Gitu. Lihat saja, nanti lah kafir seumur hidup, lah sesat seumur hidup. Itu pasti itu.
Soalnya ya seperti itu mah, banyak pandangan-pandangan yang melenceng gitu. Malahan saya pribadi aja sendiri masih memandang bahwa ya katakanlah yang tadi barusan itu ajian Kalimosodo, the jimat, ya mungkin karena ya itu doktrin dari situ tadi gitu mah. Nah dengan ini gitu mah kita mengulas lagi tentang budaya-budayanya Jawa sendiri gitu mah. Mungkin ini perlu diluruskan juga, soalnya kan dari kebiasaan ini tuh masih banyak pandangan-pandangan yang melenceng gitu. Yang saya tahu tuh kan ada tradisi nyadran, mitoni, terus tedak siten, betonan gitu. Kan itu khas budayanya Jawa dulu Nusantara, gitu. Nusantara itu mah. Nah, untuk meluruskan itu gitu mah kan banyak orang tuh ngapain gitu, ini dan lain-lain yang mengkafir-kafirkan, sesat lah dan lain-lain. Nah, monggo Mbak itu dijelaskan gitu. Saya bukan meluruskan ya. Tapi itu kan kebutuhan. Ya. Kebutuhan si pelaku budaya itu sendiri. Bagi orang-orang yang tidak butuh di budaya itu, ya wajar mereka mengatakan itu kafir, sesat, karena dianggap nggak penting untuk mereka. Ya, bagi kita orang Nusantara yang mempunyai kepribadian, yang mempunyai kebudayaan seperti itu, karena itu penting bagi kita, ya sudah kita lakukan saja. Mau ada orang ngoceh si model apa, nggak perlu digubris, karena dia nggak butuh, gitu loh. Butuhnya dia seperti itu, ya sudah. Apakah dia mau kalau melakukan sesuatu terus kita poyoi di belakangnya? Wah, itu nggak bener, itu salah. Mau kira-kira? Gitu loh. Itu kalau Tuhan saya itu melarang seperti itu, apakah dia juga berhenti? Karena apa yang dikerjakan itu nggak sesuai dengan Tuhan orang lain. Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan orang lain. Kira-kira mau? Nah, itu artinya orang yang sangat-sangat memaksakan kehendak. Gitu loh. Mestinya tuh gini loh. Karena ini yang dibicarakan dari tadi itu perselisihan antara keyakinan dari luar dan keyakinan di dalam Nusantara itu sendiri. Jadi kita itu kadang-kadang gini, seolah-olah Tuhan mereka dengan Tuhan kita itu lo beda selera, selera seperti itu loh. Padahal yang mengikuti selera, yang memasakkan selera itu kita sendiri untuk Tuhan itu. Karena Tuhan itu menciptakan dari negara ini, dari pulau ini dan pulau ini, itu selera Tuhan. Gitu loh. Karena Tuhan nggak selera, nggak mungkin diciptakan. Tuhan menciptakan budaya sana itu begini, budaya sini itu begini. Ya itu selera Tuhan kok. Lah Tuhan saja selera loh, kok manusianya itu bingung. Kok tidak mengikuti selera orang lain, ini lah kebangetan loh. Gitu lah, apalagi mengkafir-kafirkan. Makanya itu, hati-hatilah kalau ngomong. Sebelum nanti ditapuk malaikat lambene. Gitu loh. Dia sudah ngomong, semuanya itu hak prerogatif Allah. Kalau sudah membicarakan hak prerogatif Allah, yang berhak memusnahkan orang yang dianggap gak benar itu cuma Allah. Cuma Tuhan, nggak kita. Gitu loh. Urusan kita itu sama Tuhan kita sendiri itu loh. Gitu. Dengan keyakinan kita seperti ini, ya sudah, ini urusan saya dengan Tuhan kok. Nggak urusan dengan manusia kok. Gitu loh. Ya, yang penting kita itu nggak ngerusui dengan orang lain. Gitu. Makanya hati-hati, nggak ngerusui teman-teman nanti pentong dasing nopo ya. Gitu. Padahal ini urusan keyakinan. Urusan batin. Dan sampai kadang-kadang itu menghancurkan fisik, menghancurkan jasad, sampai perang. Nah inilah wong kebangetan toh, wong sing salah kaprah. Ibaratnya gini, ibaratnya tuh sandal ditaruh di kepala, terus kopiah ditaruh di kaki. Terus gak pantas belas. Gitu. Saya juga mengutip satu dari budayawan Nusantara gitu mah. Katanya Tuhan itu satu, toh nggak ada tuh peperangan antara Tuhan.
tapi yang ada itu peperangan antara umat gitu. Ya itu lagi yang kata apa analoginya Mbah Darno dengan tadi itu. Ya, seperti itu Tuhan menciptakan ini itu kan keinginan Tuhan sendiri gitu kan. Nah ya kan kadang-kadang orang itu lupa sendiri toh. Tuhan tuh mempunyai hak prerogatif. Nah, Artinya itu Tuhan tuh mempunyai keputusan sendiri. Ya. Di saat dia memutuskan mau bikin apa, mau menciptakan apa, itu kan hak Tuhan, bukan hak kita toh. Kita kan sebagai abdi atau sebagai makhluk. Jadi kita tuh nggak harus melawan ciptaan atau Tuhan yang membuat makhluk itu sendiri, gitu loh. Oh, seandainya di dunia nih loh, orang itu nggak usah apa ya istilahnya itu nggak usah memaksakan diri orang lain. Saya itu ingin begini ya sudah saya lakukan. Ya kalau ada orang mau mengikuti, ya kita ajar lah. Gitu. Nggak usah kita tuh gembor ngajak-ngajak orang lain, memaksakan orang lain. Nggak usah kita mendoktrin orang lain. Kalau kira-kira dunia itu tentrem ayem, nggak ada perpecahan. Cuman gara-gara keresahan utomo lah, ya. Sehingga menjadi seperti ini. Makanya bolak-balik, ayo sadarlah bahwa kita itu hamba, kita itu bukan Tuhan. Ya. Kita itu pelaku, bukan kita yang menentukan. Sudah cukup sampai di sini, nggak usah kita itu terus-menerus kita itu memaksakan diri. Supaya apa? Supaya kita itu tercapai apa yang dicita-citakan para leluhur dulu, bahwa Nusantara ini supaya masuk di zaman Gemah Ripah Loh Jinawi Karto Toto Turaharjo. Ya, sudah ya. Sampai di sini dulu. Nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.